pagi. Hari ini tanggal 17 November tahun 2020, saya atas nama Agung Prasetyo SPD dengan nomor PPG 2015 01 025409 dan nomor induk mahasiswa 13010020085 sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2020 di Universitas Negeri Semarang. Hari ini akan melaksanakan layanan konseling kelompok dengan tema penggunaan gawe atau gawe dengan bijak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Pagi, silakan duduk. Silakan. Duduk. Kita masih menunggu teman-teman yang lain ya. Kita tunggu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk, Mas. Oke, kita rencana di sini 5 orang ya. 6 orang dengan tak dulu. Ini masih kurang 1 ya. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu. Oh, itu sudah datang. Monggo, Pak, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang anak-anak sudah mau berkumpul ini untuk melaksanakan konseling kelompok. Sebelum kita mulai untuk acara ini, silakan monggo, ada yang mau memimpin doa dulu? Silakan. Menurut agama dan masing-masing doa. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan untuk pelaksanaan hari ini, kita perkenalan dulu kalau kita bisa. Karena maka kita tidak sayang. Kita urutkan dari sebelah sini. Mas siapa? Nanti silakan sebutkan nama, alamatnya, kemudian hobi. Oke, paham? Oke. Kenalkan, nama saya Diko Nomo, alamat saya Oka dengan kemudian menjadi. Oke, selanjutnya. Nama saya Dewi Antoro, alamat saya Pulang Sri Mandono, saya Bandar. Oke, Kenalkan, nama saya Muhammad Baik Asal, alamat kos Kanto, Budi Fitan. oke. Oke, penyanyi. Oke. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi, biar fresh, ada sedikit permainan simpel tapi bisa membangkitkan konsentrasi kita, membangkitkan kesadaran kita pada pertemuan ini. Saya akan menyebutkan nama buah, silakan nanti akhir kata atau huruf yang ada di belakang silakan digunakan untuk awal nama buah yang Anda sebutkan. Oke, berurutan dari Mas Edi. Saya bilang semangka, nanas, selanjutnya sirsak. Oke, terakhir kan kelengkeng. Oke, masih semangat? Oke, SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, alhamdulillah masih semangat, masih fresh semuanya. Kita di sini nanti akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok, kemudian anak-anak yang lain adalah sebagai anggota
kelompok. Kemudian di sini nanti kita akan melaksanakan, waktunya adalah sekitar 30 sampai 40 menit. Gimana? Setuju? Oke, setuju. Kemudian sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya kita sudah berkomunikasi bahwa di sini nanti kita akan membahas permasalahan tentang dampak penggunaan gadget. Jadi kita nanti akan membahas itu supaya nanti kita dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya, oke. Paham semuanya, oke? Bapak akan menyampaikan asas untuk melakukan konseling kelompok di sini. Yang pertama adalah kerahasiaan. Di sini kita semuanya di sini wajib menjaga kerahasiaan dari apa permasalahan apa yang kita bahas di sini, dari teman-teman, dari kita sendiri, tidak boleh kita ungkapkan pada pihak lain. Oke, paham, ya? Oke, paham. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan. Jadi di sini nanti kita akan menyampaikan masalah kita terbuka tanpa ditutupi sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari bimbingan kelompok ini. Kemudian yang selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah apa? Kita di sini tidak dipaksa. Kita di sini adalah karena kesukarelaan kita, karena kita ingin menyelesaikan masalah di forum atau di layanan konseling kelompok ini. Kemudian yang selanjutnya adalah normatif. Di sini normatifnya apa? Kita menyampaikan tanpa mengganggu atau menyela dari anggota-anggota yang lain dalam menyampaikan. Oke, sudah paham semua, oke? Oke, kemudian untuk prosesnya dari layanan hari ini adalah nanti teman-teman silakan menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan permasalahannya, menyampaikan apa yang kalian inginkan di sini secara terbuka tanpa takut atau ragu-ragu. Oke, paham, ya? Nanti satu-satu saya kasih waktu untuk menyampaikan permasalahannya. Oke, paham, ya? Belum kita lanjutkan lagi, silahkan mengungkapkan selama ini kita kan banyak yang di sini kan mengungkapkan untuk masalah apa yang akan kita ungkapkan, permasalahan apa dari dampak penggunaan gadget itu. Tapi sebelumnya, untuk apa toh gadget ini selama ini kalian gunakan? Ada yang mau menyampaikan dulu? Oke, Mbak Pio silakan. Langsung saja. Yang mau nanya langsung. Yang tanya. Yang sering aplikasi yang sering dibuka itu apa? Jadi intinya tidak mau ketinggalan, harus up to date, syukur-syukur lebih dulu dari temennya gitu ya. Oke, yang lain yang mengungkapkan, Mas? Ya, aplikasi Twitter yang paling viral itu apa? Sekarang itu yang paling viral itu Blackpink sama BTS. Jadi itu kayak nari-nari kayak gitu-gitu. Tapi emang lagunya pakai bahasa Korea. Siapa nanya Mbak? Udah
Kalau tidak kita lanjutkan. Siapa yang ngomong kapan? Selama ini apa? Gadget yang kalian, Mas Irfan silahkan. Ya setiap mau megang handphone buat main di WhatsApp sama Facebook atau gitu kan. WhatsApp, Facebook, kemudian di YouTube. Kan ada teman-temannya ada yang mau. Kalau dalam itu yang dicari biasanya apa? Lagu. Yang dicari lagu. Iya Pak. Oh iya. Kalau sering buka WA itu maksudnya sering apa? WA sama siapa atau sering nelfon siapa kayak gitu? Cuma geser-geser story saja. Oh gitu ya. Kalau Facebook itu untuk mencari apa? Aksesoris mobil sepeda motor. Oh gitu, berarti ada sisi positifnya juga, sedikit walaupun untuk mencari aksesoris. Oke, yang lain yang mau menyampaikan apa yang sering dilakukan dengan gadgetnya, Mas Trio? Kalau saya itu sering WA buat video call. Mau WA dan video call. Kalau saya untuk main game online. Main game online. Oh, oke. Ada yang kedua apa Mas? Saya ML dan Free Fire. Oh, sekarang anak-anak muda up to date semuanya ya. Jadi permainan apa sudah tahu semuanya. Ada yang masih apa? Mau tanya sama Mas Trio. Oh iya, silakan. Seringnya itu video call sama siapa ya? Sama pacar. Nah, pacar. Oke, yang belum tadi saya Saya langsung mau tanya, Mas Trio pacaran sudah pacaran berapa lama? Baru 16 bulan. 16 bulan. Oke, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan kegunaan HP-nya untuk apa atau gadgetnya? Pak. Ya. Kalau saya kan jalan online, jadi teman-teman kan buka TikTok, buka YouTube, Ya, Facebook. betul. Kalau saya sering bukanya yang aplikasi WhatsApp, yang Ya. Shopee, Tokopedia, dan lain-lain seperti itu. Saya bukanya seperti itu terus. Oke. Ini penggunaan HP yang atau gadget yang kalian gunakan untuk sehari-hari itu apa? Kita sudah mengungkapkan itu. Setelahnya nanti kita akan gali. Oh, dampaknya terhadap kita masing-masing seperti apa? Oke, kemudian setelah itu dari permasalahan kalian atau anggota-anggota kelompok ini, kemudian kita bahas, kita diskusi kelompok ini ada satu nanti akan kita ungkap permasalahannya yang paling kita anggap berat, yang paling kita anggap lebih urgent. Begitu, paham ya? Oke. Kemudian setelah itu kalian akan memberikan masukan kepada salah satu pihak teman kalian yang akan kita bahas itu. Kemudian nanti yang akan kita bahas, anggota itu akan memberikan jawaban dari itu, akan memilih oh kira-kira solusi mana nanti yang akan bisa digunakan seperti itu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan untuk permainan kedua karena tadi permainannya gampang sekali jadi kurang menantang. Oke, nanti saya akan memberikan sebuah perintah, nanti silahkan diikuti. Oke, kalau saya bilang angka 1 berarti geleng ke kanan. Oke, paham? 1 geleng ke kanan, 2 geleng ke kiri, 3 mengangguk. Kemudian kalau saya bilang 1, 2, 3, nah, langsung kemudian bilang boleh gitu. Oke, kita coba. 2, kita ulang 2, bukan 1 ya. Oke, 1, 2, 3,
1, 2, 3. Kita ulang. Mbak Tio kurang semangat. Nah, senyum-senyum aja tapi tidak semangat. Ayo, oke, kita ulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hore. Oke, sudah senyum semuanya, sudah fresh semuanya. Kita lanjutkan untuk layanan hari ini. Oke, kalau sudah kita lanjutkan, silakan siapa duluan yang bisa menyampaikan masalahnya. Oke, Mbak Tio, silakan. Ketika saya bermain HP, saya jadi malas belajar. Oke, ketika Mbak Tio menyampaikan bahwa ketika sudah pegang HP atau gadget atau gawai istilahnya itu menjadi Malas belajar. malas belajar. Oke, yang selanjutnya Sering dimarahi orang tua. Mas Trio. Kalau sudah pegang HP dimarahi orang tua ya? Oke, dimarahi orang tua karena sering pegang HP. Yang selanjutnya, monggo Pak Sifan. pegang HP jadi malas pekerjaan rumah. Kalau sudah pegang HP jadi malas mengerjakan pekerjaan rumah. Yang selanjutnya siapa dulu? Oh, Mas Eci silakan. Waktu untuk bermain dan belajar kurang. Waktu bermain dan belajar jadi berkurang karena apa seringnya pegang HP ya. Oke, kemudian yang terakhir masih Kalau dapat kalau HP sering tidak buka materi jadi dan sering tidak mengerjakan tugas. oh ini dari Mbak Fatim. Kalau sudah pegang HP itu jadi tidak mengerjakan tugas sekolah, jadi tidak mengerjakan PJJ. Saya ulang dari permasalahan anak-anak, dari teman-teman, dari anggota kelompok ini. Yang pertama tadi Mbak Bio, yaitu setelah pegang HP jadi malas belajar. Kemudian dari yang kedua sering dari Mas Trio ya, sering dimarahin orang tua kalau sudah pegang HP. Oke, kemudian dari Mas Irfan ya tadi ya, Mas Irfan tadi sering pegang HP, kemudian jadi malas melaksanakan pekerjaan rumah. Jadi setelah pegang HP mungkin terlena. Jadi untuk pekerjaan yang ada di rumah kita mulai dulu ya. Oke, Mas Edi. Waktu untuk bermain atau bersosialisasi ya, kita anggapnya seperti itu berkurang. Jadi dia pegang HP sudah nyaman gitu, jadi tidak ingat bermain dengan temannya gitu ya. Oke, kalau dari Kak Fatin tadi, setelah pegang HP itu dia jadi lupa tugas-tugas belajarnya, tugas-tugas PJJ-nya, padahal PJJ itu adalah penunjang untuk tugas belajar sekolah ya. Oke, itu. Oke, permasalahan sudah kita buka. Monggo kita untuk diskusikan kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas atau kita carikan solusinya di bimbingan kelompok ini. Oke, kalau dari Mbak Vio kira-kira punya siapa? Oh, punya Mbak Fatin ya. Kalau Mbak Fatin sendiri punya siapa? Trio. Oh, Mas Trio. Kalau Mas Irfan? Oh, Mbak Fatin. Berarti yang sudah Mbak Fatin ada dua. Terus Mas Trio kira-kira punya siapa nanti yang ingin kita bahas? Oh, Mbak Fatin. Oke, kalau yang terakhir, oh Mbak Fatin. Oke, kita sepakat ya. Berarti yang akan kita bahas lebih dalam itu adalah dari permasalahan Mbak Fatin. Oke, tadi sudah diungkapkan. Jadi dari Mbak Fatin itu adalah setelah pegang
HP itu jadi tidak bisa mengerjakan atau tidak ada waktu untuk PJJ. Oke, sebelumnya mungkin ada pertanyaan untuk memperjelas masalahnya seperti apa. Silakan saya kasih waktu untuk bertanya pada Pak Fatin dulu sebelum nanti akan menyampaikan kira-kira apa yang akan kita beri masukan pada Pak Fatin. Oke. Kalau buka HP itu yang sering dibuka aplikasi apa? Oke, sudah paham Mbak? Jadi Mas Tri itu bertanya, yang sering dibuka apa Mbak? Seperti itu. Monggo silakan langsung di. Saya kan jualan. Jualan ya? Oke. Kemudian saya sering buka HP, sering buka aplikasi jualan, also dari Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Itu istri saya buka. Oke. Berarti Mbak Fatin itu menghabiskan waktu memegang HP karena digunakan untuk berjualan. Ada pertanyaan lain, Mas Irfan? Saya jualan produk baju Mas, jadi dari semua anak-anak, dewasa sampai remaja. Mas Irfan bertanya, jualannya apa Mbak? Nah, ternyata diungkap bahwa Mbak Fatin itu berjualan pakaian berbagai merek dan untuk ukuran gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, monggo Fatin. Iya Pak, saya kalau main HP kan sambil jualan itu, ya pasti dimarahin orang tua, terus dimarahin bapak ibu juga, karena saya sering tidak mengerjakan tugas, ketinggalan materi. Ada pertanyaan lagi lain mungkin? Monggo Mas Edi. Pertanyaan yang mau diungkapkan untuk masalahnya Mbak Ani, Mbak Fatin, silakan tanya. Itu kalau Mas itu maksudnya itu berapa? Gimana? Budget. Bertanya budget untuk pengeluaran menggunakan HP dalam berjualan itu berapa? Nah, Mas Edi tanya seperti itu. Jadi mungkin uang yang dikeluarkan untuk menggunakan HP itu pulsa untuk kuota harus berapa? Mungkin yang dimaksud seperti itu. Dan kuota pasti lumayan banyak, karena saya kan sering buka online itu, rumah juga belum ada wifi, jadi kuota ya sebulan sekitar 80 sampai 100 ribu. Itu menghabiskan kuota sekitar 80 sampai 100 ribu. Itu permasalahan yang dialami oleh Mbak Fatin. Jadi kita sudah tadi diungkapkan dan kita juga sudah bertanya lebih mendalam apa yang dialami atau apa yang kendala yang dirasakan Mbak Fatin dalam penggunaan gadget atau gawai atau HP atau Android itu. Setelah ini mungkin ada solusi-solusi yang bisa kita berikan kepada Mbak Fatin untuk menyelesaikan masalahnya dalam dampak penggunaan gadget. Mas Rio sekarang Lebih baik membuat jadwal penggunaan HP. Ini Mbak ada dari Mas Rio mengatakan bahwa harus ada jadwal untuk menggunakan HP. Kemudian yang lain, Mas Irfan, silakan. Sebaiknya menambah admin. Dan lagi, Mbak Pio silakan. Lebih baik mengutamakan belajar, karena kita sebagai siswa harusnya sebelum belajar. Terus yang kedua, lebih baik dibantu jualannya itu dibantu sama keluarga, atau mungkin packingnya atau gimana dibantu sama keluarga. Kalau dari Mbak Pio menyarankan untuk berjualannya bisa dibantu keluarga, artinya atau packingnya atau mungkin kirimnya ya Mbak ya, kirim juga bisa membantu untuk meringankan atau melonggarkan waktu. Ya, ada yang ada lagi?
Wah, ada yang HP-nya dijual. Dari solusi teman-teman, monggo ditanggapi dulu untuk masukan dari teman-temannya, dari Mbak Fatin bagaimana? Ya Pak, saya terutama dari Mas Tio dulu ya. Ya, dari Mas Tio tadi. Yang pertama, Nah, solusinya adalah saya membuat jadwal. iya, Saya itu ya Pak. tepat karena ya saya sering tidak memplanning, jadi menggunakan HP tanpa waktu, jadi pagi sampai malam nggak ada waktu. Jadi mungkin saya akan membuat jadwal kapan harus menggunakan HP, kapan harus saya beristirahat. Oke, itu yang dari Mas Trio. Mungkin dari tanggapan yang untuk menjual HP ini, nah, ini yang paling. Dari Mas Edi ya, ya itu nggak mungkin banget kan Mas. Kita kan PJJ, jadi nggak pakai HP. Kalau itu saya sukanya jualan online, dan itu apa ya kurang tepat menurut saya idenya seperti itu Pak. Oke, jadi Mas Edi menjual HP, ternyata Mbak Fatin tidak menginginkan hal itu. Oke, dari Mas Irfan tadi. Dari Mas Irfan menambah admin ya Mas. Jadi ini kan kita kan pelajar siswa. Berapa sih labanya jualan online kan nggak mungkin saya nambah admin, nambah badan dan saya harus menggaji karyawan itu kan nggak mungkin Mas Irfan. Oke, yang terakhir mungkin dari Mbak Tio, silakan ditanggapi. Jadi bagi bisa saya gunakan Pak juga ya juga tepat karena saya sering tidak mengutamakan sekolah, bisa utamakan adalah jualan. Dan yang kedua mungkin dari keluarga ada yang bantu, yang bisa dari orang tua bantu saya packing, bantu untuk menyiapkan baju-bajunya. Ya. Dan dari Mbak Bia kan saya terapkan Pak untuk kedepannya agar saya bisa mengikuti PJJ agar saya tidak dimarahi orang tua dan bapak ibu. Oke, tadi banyak masukan atau solusi masukan yang diberikan dari teman-temannya. Silakan nanti Mbak Fatin itu memilah dulunya kira-kira yang tepat mana. Yang tepat mana? Nah, itu silakan ditulis di buku Anda sampai perilaku Anda bahwa itu akan Mbak Fatin laksanakan. Silahkan ditulis dulu. Oke, kita tunggu ya. Mbak Fatin sudah mencatat tadi apa yang menjadi solusi, apa yang bisa diterapkan oleh Mbak Fatin. Sudah Pak. Sudah. Oke, saya sebagai pemimpin kelompok sebenarnya juga ikut kreatif juga dengan apa yang kalian alami, terutama yang kita bahas dari Mbak Fatin. Jadi kita semuanya tidak lepas dari permasalahan, baik permasalahan di sekolah, di rumah, dalam bergaul. Tapi kita sebagai siswa, ya anak-anak sebagai siswa itu ada permasalahan apapun kita harus bisa bangkit untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi yang penting kita tidak putus semangat ya, tidak putus semangat. Kemudian Mbak Fatin kira-kira mau dilaksanakan apa nih untuk apa solusi-solusi yang sudah diberikan teman-temannya ini? Setelah ini langsung pulang dari rumah saya terapkan Pak. Oke, setelah ini akan diterapkan. Oke, semoga nanti Mbak Fatin bisa menyelesaikan atau minimal meringankan beban-beban dampak dari penggunaan gadget itu yang tidak tepat menjadi gadget bermanfaat untuk keseharian teman-teman semuanya, anak-anak semuanya. Oke, sebelum kita tutup, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita lakukan hari ini atau kesimpulan dan kira-kira seperti apa layanan hari ini? Monggo silakan bisa mengungkapkannya. Saya Pak. Oh, Mbak Fatin lagi silakan.
Oke, terima kasih Mbak Fatim. Saya sampaikan lagi. Jadi ini bisa memberikan solusi atau meringankan beban yang kita punya atau kita alami, karena tidak semua orang itu bisa menyelesaikan dengan sendiri beban-beban yang dialaminya. Oke, hari ini luar biasa. Jadi biar masih semangat, SMK? Oke, masih semangat ternyata. Oke, hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah mau berbagi untuk acara konseling kelompok hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke.